untuk ditanam, dipindahkan atau dipindahkan ke dalam sini. Ini nanti kita ambil dengan jarum atau dengan sendok, ini congkel, dimasukkan ke atas ini, kemudian ditutup lagi, dibiarkan berdiri. Nanti akan disediakan tubuh akan menutupi semua sampai ke bawah seperti ini. Setelah sampai di bawah, baru tutupnya boleh dibuka dan dilembabi. Ditaruh dalam ruang lembab dan tidak terlalu terang, agak temaram seperti itu sedikit. Maka setelah 1 bulan dia penuh, 10 hari atau 15 hari berikutnya dia tumbuh dan bisa panen. Begitu dia tumbuh sampai panen itu paling lama 3 hari. Nampak dia tumbuh, besoknya sudah mekar ya. Kalau lewat dari 3 hari sudah keriting, pinggirnya sudah agak keras ya. Tapi masih licin pinggirnya itu bagus. Kenapa jual? Ini jamur tiram yang bisa kita dapatkan di pasaran seperti ini. Itu jamur hasil produksi yang biasa dijual orang di pasar. Kalau ini barangkali sekitar lebih dari 14 kilo nih. Biasanya para pedagang menjualnya ke pasar, dibuat 2 ons, itu dijual di pasar sekitar 6.000 rupiah. Pembudidaya menjual ke pedagang 20.000 sekilo, pedagang menjual 30.000, maka untuk pedagang 10.000. Oke, sebelum saya akhiri sesi pertama ini, nanti kita akan kepada sesi peragaan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. 1, siapa lagi? 2, oke, 3. Sekarang. Sendiri aja. Waalaikumsalam. Di sini ada acara. Ajak. Ibu sudah Oke, jamur apakah kalau kita makan berlebih ada efeknya? Sampai sekarang belum. Tapi kalau jamur yang biasa ini sampai jadi sayur nggak masalah. Jamur yang disarankan memakan yang tidak terlalu sering adalah jamur yang tumbuh di tanah. Kalau jamur budidaya ditemukan di kayu. Jamur tanah karena dia langsung dari tanah, dia banyak menyerap mineral sehingga tidak disarankan terlalu sering. Misalnya satu bulan itu kita dianjurkan makannya 2 kali. Tetapi itu penelitian orang di mana? Kenapa seperti itu? Karena pola makan mereka tidak sama dengan kita. Kalau kita makan jamur, tidak jamurnya saja kita makan dengan nasi, dengan lauk segala macam seperti itu. Yang mereka maksudnya itu makannya 1 porsi itu jamur semua. Bisa. Tapi kalau jamur ini rasanya. Kemudian kedua, jamur linsi atau spora linsi tadi bisa untuk mengobat segala penyakit dan bahkan memang orang mengatakan bisa juga menghambat virus HIV. Itu dari penelitian orang dan itu dipublikasikan orang. Saya tidak tahu kepastiannya secara ini sejauh mana penelitiannya, cuma disebutkan sana bisa melakukan itu. Bagi kita bukan itu yang permasalahan kita. Bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengembangkan jamur ini yang jelas dia tidak berbahaya dan dia juga ada khasiatnya. Adalah makanan alternatif pengganti protein. Proteinnya mahal lebih bagus dari protein yang ada. Kemudian tadi yang
sekali, barangkali saya putar sedikit pertanyaan. Kita sering mendengar orang keracunan jamur kan, nah, atau keracunan cendawan. Bagaimana membedakan yang beracun dan tidak beracun? Sebenarnya tujuan budidaya ini adalah untuk menghindar kita dari keracunan jamur. Karena jamur yang dibudidayakan tidak beracun. Memang ada beberapa mengatakan jamur yang berbahaya beracun itu dapat ditandai. Ada yang mengatakan kalau dia tidak dimakan oleh semut atau hewan lain maka itu beracun. Kalau dia dihinggapi oleh ulat, oke. Kalau tidak, itu beracun. Tapi yang jelas itu susah membedakannya. Dikatakan juga ada juga benarnya jamur yang berwarnanya sangat mencolok itu beracun. Itu ada juga benar. Tetapi sejauh ini kita harus mengatakan itu baru dari alam takabang jadi guru. Kita belajar pada alam ini berbahaya atau tidak. Tapi kita sekarang ada lagi guru yang lebih baik, yaitu kebiasaan kita di masyarakat. Kalau masyarakat tahu ini jamurnya beracun, maka kita tidak makan. Umumnya masyarakat kita tahu ini jamurnya beracun, tidak. Ini jamur yang biasa dimakan. Maka untuk itu, untuk menghilangkan keraguan seperti itu, makanya kita mencoba membudidayakan jamur. Budidaya jamur adalah salah satu usaha untuk membedakan jamur ini beracun atau tidak. Jadi jamur beracun akan dibudidayakan orang. Memang susah membedakan jamur yang beracun dengan yang tidak. Oke. Jadi kalau bisa kita ketemu jamur, jangan dimakanlah. Kalau kita tidak pasti jamur itu baik atau tidak. Tetapi secara umum jamur yang tumbuh di kayu itu tidak diragukan. Yang diragukan itu jamur tumbuh di tanah. Orang sering keracunan jamur itu adalah jamur mereka makan jamur yang tumbuh di tanah. Oke. Saya pertanyaan. Hai. Tadi saya terangkan bahwa budidaya jamur itu dilakukan dalam ruangan. Tidak diperlukan cahaya langsung. Cahayanya temaram saja. Jadi kalau siang tidak pakai jendela pun ruangan tidak masalah. Bahkan dia jangan terlalu terang. Jadi temaram atau katakan ruangan siang tidak pakai jendela, oke. Begitu. Bahkan agak gelap tidak masalah. Asal jangan terlalu terang. Kemudian kalau suhu, sebenarnya bukan suhu tidak terlalu ini, panas lebih dari 30 kan susahnya. Tapi kalau dalam panjangnya paling oke, paling cocok untuk budidaya. Yang penting dia harus lembab, kelembabannya tinggi, sekitar 90% kelembabannya. Jadi ruangannya harus dilembabkan terus. Jadi misalnya kalau ruangannya kering, kita semprot dengan semprotan seperti semprotan yang tangan itu. Kalau untuk usaha ya kita pakai sprayer yang besar. Kalau untuk usaha di rumah sekitar di bawah 100 blok itu cukup dengan sprayer tangan. Ada lagi mau tanya kan? Ya silakan. Kita tidak menanam jamur di tanah. Yang ditanam di tanah yang seperti itu di media namanya itu jamur merang nantinya. Ya, kalau jamur merang itu spesial tempatnya tidak seperti ini. Dia di baki seperti itu saja. Yang bahannya dari jerami dicampur dengan air buat dan biasanya tepung kacang. Orang juga tampau karena oke juga. Memang kita tidak budayakan dari tanah. Kita budayakan dengan seperti ini, tanpa tanah. Oke, masih ada? Ya, tadi.
panen ini tinggal tarik aja. Tarik saja, terbawah juga bawahnya ke bawah. Dan nanti ada kumpul di pagi. Tarik kemudian waktu menjualnya barang kemudian itu sudah. Nanti bawahnya ada yang terkeras. Jadi panennya kenapa? Oke, ada lagi? Untuk sementara cukup sekian dan nanti kita akan mencoba memperagakan atau bahkan minta siapa yang mau juga secara ini akan mencoba nanti menanam jamur ke dalam ini dan serencana nantinya kita akan tinggalkan di sini dan silakan diamati kalau tumbuh dia tahu dia tumbuh karena untuk barangkali itu biru jadi barangkali guru biologi bisa nanti nanti pimpin oleh guru biologi dia menentukan siapa nanti akan melakukan ini jadi kita tanam ke sana nanti bisa diamati berapa lama dia tumbuh kemudian kapan dia tumbuh kemudiannya kemudian bisa diamati dan kalau panen nanti silakan sendiri dan jamurnya sudah yang putih berarti sebagai ada yang tidak pink juga tapi ya untuk sesi pertama saya akhiri mohon maaf